video ini, kami akan membahas salah satu topik yang penting dalam dunia kerja, yaitu tentang recruitment, selection, and placement. Sampai hari ini, banyak perusahaan masih mengalami tantangan besar dalam mencari dan mempertahankan kandidat yang tepat. Lewat video ini, kami akan mengajak untuk melihat bagaimana cara perusahaan mengembangkan proses recruitment, selection, and placement agar lebih cepat dan efektif. Yuk, kita bahas satu persatu. Saat ini, banyak perusahaan masih kesulitan dalam mencari dan mempertahankan kandidat yang benar-benar cocok untuk perusahaan mereka. Salah satu penyebabnya adalah karena pendekatan yang digunakan masih kurang inovatif. Biasanya, kalau untuk posisi dengan gaji tinggi, strategi yang digunakan perusahaan itu masih pada taraf standar, seperti menaikkan kompensasi atau memberi opsi kerja dengan bekerja hybrid. Tapi buat pekerja dengan gaji yang lebih rendah, strategi yang digunakan perusahaan justru lebih minim. Bahkan kurang dari setengah perusahaan hanya memberi tunjangan kesehatan atau sedikit peningkatan kompensasi. Nah, supaya proses rekrutmen bisa lebih efektif, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pertama, mulai dari job description. Job description dari perusahaan sebaiknya lebih fokus ke keterampilan yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya gelar atau pengalaman jangka panjang yang dimiliki oleh kandidat. Kedua, cari kandidat yang punya sekitar 70-80% dari skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sisanya, perusahaan dapat mengembangkan lewat pelatihan di tempat kerja. Lalu, perusahaan juga bisa mencoba menawarkan micro internship, semacam proyek jangka pendek yang dibayar. Ini bisa menjadi cara untuk menarik kandidat baru untuk bergabung ke perusahaan. Jika ada kandidat yang punya skill yang bisa digunakan di beberapa posisi, maka tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan mereka untuk memiliki lebih dari satu peran di pekerjaan. Dan yang terakhir, perusahaan harus membuka akses rekrutmen ke semua kalangan, termasuk pensiunan yang masih aktif, tidak bias gender, dan bahkan mantan narapidana yang sudah siap bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang selection. Jadi, selection atau seleksi merupakan proses sistematis dalam organisasi untuk memilih individu yang paling tepat dari sejumlah pelamar yang telah melalui proses rekrutmen. Nah, tujuan utama seleksi adalah untuk mencocokkan orang yang tepat untuk pekerjaan atau posisi dalam organisasi yang tepat. Lalu, ada beberapa langkah dalam proses seleksi, seperti penyaringan awal yang melibatkan pemeriksaan CV dan juga resume, lalu tes seleksi, dan menurut Macinski, tes yang digunakan ini harus memiliki validitas prediktif yang tinggi. Lalu selanjutnya ada wawancara, pemeriksaan referensi dan latar belakang, pemeriksaan kesehatan, dan yang terakhir ada keputusan dan juga penawaran kerja. Nah, menurut Macinski, ada beberapa prinsip-prinsip yang dapat meningkatkan keefektivitasan seleksi. Nah, prinsip-prinsip ini mencakup validitas dan reliabilitas, objektivitas dan keadilan, efisiensi dan transparansi, dan yang terakhir ada pengalaman kandidat yang positif. Seperti yang kita tahu bahwa seleksi ini sangat amat membantu kita dalam hiring proses. Nah, dalam konteks pendidikan, seleksi ini juga menekankan aspek kepemimpinan, nilai, dan komitmen sosial kita loh teman-teman. Tapi ada juga tantangannya. Apa sih tantangannya? Nah, untuk tantangannya, jadi ada penelitian dari Daniel, Sanda, dan juga Midala yang dilakukan di Borno, Nigeria, yang menunjukkan bahwa seleksi di lembaga pendidikan dewasa masih dipengaruhi nepotisme, tidak adanya prosedur baku, dan juga bias politik. Nah, tapi tenang aja teman-teman, karena psikologi industri dan organisasi hadir untuk membantu dan memberikan peran dalam proses hiring ini. Jadi, apa aja sih peran psikologi dalam proses seleksi? Nah, psikologi industri dan organisasi dapat berkontribusi dalam mendesain alat seleksi yang valid dan reliable, menghindari bias seleksi, menilai efektivitas sistem seleksi berdasarkan platform kerja. Jadi perlu banget nih dipahami bahwa seleksi ini bukan hanya sekedar mencari yang terbaik di atas kertas, tetapi juga mencocokkan antara kepribadian, nilai, dan kompetensi kandidat dengan kebutuhan organisasi. Jadi perlu banget nih untuk kita menerapkan prinsip ilmiah dan juga etika dalam seleksi untuk meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas jangka panjang. Nah, setelah proses rekrutmen dan proses seleksi selesai, langkah penting selanjutnya adalah placement atau penempatan karyawan di posisi yang paling tepat. Sayangnya bagian ini itu seringkali kurang mendapatkan perhatian lebih. Padahal penempatan yang tepat bisa berdampak besar pada kinerja dan juga retensi karyawan. Nah, placement sendiri ini itu bukan hanya soal menempatkan orang di jabatan yang sesuai dengan lowongan yang dibuka, tetapi juga memastikan bahwa penempatan tersebut sesuai dengan kekuatan, minat, dan juga potensi pengembangan dari karyawan itu sendiri.
Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan perusahaan agar proses placement lebih efektif itu antara lain, yang pertama, melakukan job person fit, yaitu memastikan bahwa karakteristik individu itu cocok dengan tuntutan pekerjaan. Misalnya, seseorang dengan yang punya ketelitian tinggi itu akan lebih cocok ditempatkan di bagian kontrol kualitas daripada bidang yang menuntut kreativitas tinggi. Yang kedua, itu melibatkan manajer secara langsung dalam proses penempatan. Nah, manajer ini sendiri itu biasanya lebih tahu bagaimana dinamika tim dan juga bisa memberikan masukan siapa yang cocok untuk peran tertentu. Yang ketiga, itu melakukan masa orientasi atau onboarding. Nah, ini tuh penting supaya karyawan baru itu bisa beradaptasi, mengenal dengan budaya kerja, dan juga memahami ekspektasinya sejak awal. Onboarding yang efektif itu bisa meningkatkan rasa keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Yang terakhir, placement sendiri ini tuh sebaiknya bersifat secara fleksibel. Jika dalam perjalanannya seorang karyawan itu bisa menunjukkan potensi atau minat di bidang lain, perusahaan sebaiknya terbuka untuk melakukan reposisi yang lebih sesuai. Dengan begitu, karyawan bisa terus berkembang dan juga perusahaan bisa memaksimalkan potensi dari setiap individunya. Selanjutnya yaitu studi kasus. Pada artikel tersebut, menunjukkan bahwa SMK Al-Islam Surakarta menerapkan strategi rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik serta kependidikan secara terstruktur dan sistematis. Proses tersebut mencakup 4 tahapan utama yang terdiri dari yang pertama yaitu rekrutmen. Nah, rekrutmen tersebut dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Adapun langkah awal yang dilakukan berupa menyebarkan lowongan kepada orang terdekat terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan melakukan publikasi melalui media sosial. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan pelamar yang berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lalu, yang kedua yaitu tahapan seleksi. Nah, tahapan seleksi sendiri terdiri dari tes administrasi, wawancara, dan tes praktik mengajar atau micro-teaching. Seleksi tersebut dilaksanakan oleh tim sekolah dan hasilnya akan diberikan kepada yayasan sebagai tahap akhir untuk keputusan penerimaan. Lalu untuk yang ketiga yaitu penempatan kerja. Nah, penempatan kerja sendiri disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, kompetensi bidang, dan pengalaman kerja. Proses ini diawali dengan masa training terlebih dahulu selama 3 bulan sebelum penandatanganan kontrak. Lalu yang keempat yaitu pengembangan karir. Nah, pengembangan karir dilakukan melalui pelatihan, workshop, ataupun program guru penggerak, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada pada pendidikan kejuruan. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu penilaian kerja atau yang biasa kita kenal dengan evaluasi kinerja. Nah, salah satu kendala utama yang terjadi pada SMK tersebut yaitu kesenjangan pemahaman teknologi antara pendidik senior dengan pendidik junior. Solusinya yaitu dengan menyelenggarakan workshop, pelatihan untuk adaptasi teknologi, serta peningkatan kompetensi. Nah, keseluruhan strategi tersebut mencerminkan bahwa SMK Al-Islam Surakarta telah menjalankan prinsip-prinsip pada manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk menunjukkan mutu pendidikan melalui proses rekrutmen dan penempatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.